Selamat malam Tribuners, jumpa lagi dalam acara kesayangan, kesukaan, kebanggaan. Satu lagu dari Ambon bersama host andalan dari Tribuners sekalian yang belum pernah tergantikan. Akreditas A, ya. Siapa lagi kalau bukan Rio Diaz? Selamat malam basah nih buat Tribuners. Tiba-tiba hujan di sore hari. Kita kayak lagi siaran radio ya. Iya. Dan diharapkan dan diinginkan bahwa Tribuners tetap menjaga kondisi tubuh tetap hangat, banyak-banyak makan mie instan, cempedak goreng juga di arah Batu Merah tuh oke sih sebenarnya. Enak banget. Dan di episode ke-17 satu lagi dari Ambon, kita kedatangan seorang public figure ya, asik. Seorang yang ya pasti tidak asing lah di mata-mata Tribuners, apalagi dengan happeningnya salah satu aksi di malam minggu belakangan ini ya, yang sering tampil di story-story orang ya. Kita sambut di studio kita telah kedatangan Randy Agil, tepuk tangannya dong Tribuners. Keras banget tepuk tangannya. Operator tepuk tangan, ya Oh, bagus. Gitu. Kakak Agil, apa kabar nih? Ayo, selamat malam. Malam. Baik dong. Sehat? Kalau nggak sehat saya datang. Oh, masih tipsi-tipsi lah ya. Iya. Iya, Tribuners iya. Jadi Tribuners untuk sepengetahuan Tribuners, Kakak Randi lah. Kakak Randi ini adalah seorang apa ya? Public figure ya. Mau bilang penyanyi, selain penyanyi juga ada, bisa gitu. Tapi mungkin lebih dikenal dengan job sebagai penyanyi lah, penyanyi Kota Ambon, karena banyak sekali terlibat di punya vokal, musik vokal, gitu. grup vokal, apa sih namanya, Toro Vokal Team. Toro. Oke, halo teman-teman Toro, mungkin ada yang nongol, yang nonton. Nggak ada. Pusat datanya habis semua. Pusat data habis. Iya. Kenapa? Seharian chat di grup nggak ada yang balas. Itu pusat data habis ya. Oh, jangan gitu. Baru dimulai ya, Tribuners. Ada Toro, ada juga tergabung di grup band Chop Project. Ah, ini Chop Project data kayaknya ada. Pasti Aktif ada, banget banyak. Soalnya jobnya banyak dong, bayaran mantap Amin, harusnya. Amin. Chop Project. Nanti kita cerita satu-satu lah. Terus yang paling berkesan sih akhir-akhir ini istilahnya, kayak Kakak Randi punya prestasi terakhir yang paling menggemparkan seisi kota Ambon ini adalah berhasilnya juara di kontes. Kok kontes sih? Apa sih, lomba Pesparawi nasional kemarin di Jogja untuk kategori vokal group bersama kontingen Maluku. Ya, benar. Iya. Jadi kita mau bedah banyak. Tapi selain nyanyi nih, Kakak Randi juga jago apa sih bilangnya, acting bukan? Sketsa, komika bukan? Teater mungkin. Teater ya, teatrikal lah ya. Kalau Tribuners tahu, yang tua-tua pasti tahu lah. Dengan Papa Risa kecil ya. Bapak Risa kecil. Generasi keberapa sekarang? Udah banyak generasi kesekian. Kesekian ya. Ya. Intinya yang pelanjutkan tongkat estafet lah dari Wah, sekarang Papa pegang Risa. tongkatnya. Amin. Jadi selain bagus suaranya, juga lucu orangnya. Ini kayak karakter kunci pria idamannya. Bermuka dua ya? belum. Oh, belum. Masih terlalu awal kayaknya. Oh, Nanti jangan terlalu panas dulu. Jadi itulah Kakak Randi. Ya. Sekian dari profil Kakak Randi, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Oke, Kak Randi, kita bahas dari yang pertama. Oke. Mungkin yang paling eksis dulu nih. Kakak Randi sekarang sibuknya dengan lebih sibuk kemana? Soalnya kan banyak tadi disebutkan, ada Toro, ada Chop Project, Ya. Papa Risa, mana punya single sendiri belum ya? Amin, Langsung dalam di-spoil proses. aja, dalam proses. Oke. Mungkin yang lebih eksis hari ini tuh di mana dulu nih? Mungkin nih akhir-akhir ini nyanyi ya. Nyanyi bareng Chop Project. Chop Project pastinya. Ya. Malam minggu job libas terus. Puji Tuhan akhir-akhir ini ada banyak. Permintaan. Ya, jadi memang lebih banyak ketemu juga kan latihan. Ketemu dengan Chop Project. Chop Project itu awal terbentuknya kapan tuh? Awal udah mau setahun. Baru setahun. Iya, baru. Dengan intensitas job yang sedemikian banyak. Iya. Padahal baru setahun. Kasihan lo band-band lain yang udah 5-6 tahun sepi job lo. Bukan begitu. Maksudnya suka rendah hati sama orangnya ya. Emang Gimana? bukan banyak job juga, cuma ya setiap kali ada yang wedding atau apa, timnya itu. Jadi akhirnya udahlah bikin tim, bikin
project gitu. Namanya Terus job project, terus ada lomba-lomba yang kemarin-kemarin banyak setelah pandemi kan, banyak lomba tuh dibuat di Ambon sini. lomba band. Lomba band, cipta lagu dan lain-lain. Oh iya, baru ingat. Cok Iya. Project juara juga di situ ya. Iya, Juara berapa? Pertama juara 1. Oh, episode pertama juara 1. Ya, yang kedua lagi yang cipta lagu tuh harapan 1. Tetap ada satunya, tapi yang kedua harapan ya. Oh ya, masih Masih ada satunya tapi harapan. tapi harapan sih. Diharapkan 1 sebenarnya. Diharapkan 1 Iya. sih. Jadi kayak Kak Randi ini mungkin terlahir sebagai jadi yang the only one ya. Wow. Bahasa ini baru pernah dengar. Iya, itu judul lagu sih The Only One. Oh iya, only you yang maksud. Jadi Cow Project awalnya karena ikut lomba Ikut itu. lomba, terus kayak tiap hari ketemu terus. Di salah satu teman kita punya studio kan. Jadi mabes. Mabes Cow Tempat Project itu. nongkrong, tempat Siapa tuh teman tukar itu? pikir. Sebut namanya nanti. Nama aslinya sih. Namanya Herwanto. Oh, Kak Herwanto. Helmi, Iya, iya. disebut Helmi. Waduh. Tapi biasa sapa Miken, Iya, nama Kak bekennya. Miken. nama Pasti beken. tahu lah, Tribuners tahu lah. Wah. Drummer siapa sih yang Udah main sampai di luar Ambon, Iya. balik lagi ke Ambon. Karena apa? Cinta Ambon. kan? Cinta Ambon. Yoi. Itu kayak judul album ya, Cinta Ambon. Lanjut Kak. Aduh. Jadi memang Cow Project gitu ya, sering nongkrong. Iya, nongkrong. Daripada hanya sebatas nongkrong. Nongkrong, ayo kita bikin Sesuatu lah. Udah pernah ngeluarin single, maksudnya di luar yang materi lombanya itu dari Cow Project? Dalam proses. Dalam proses juga. Ya. Oke, yang bagian-bagian proses kita bicarakan di belakang nanti Iya, lah iya, ya. iya. Jadi satu-satunya yang diciptakan cuma waktu untuk lomba itu. Perlombaan 2 lagu itu. Cow Project sendiri berapa personil sih? Ada 9. 9? Ya. Itu maksudnya grup band apa vokal grup? Kan masing-masing dengan bidang-bidangnya. Oke. Pemain gitarnya. Vokalis 2. dulu deh, vokalis dulu berapa orang? Vokalis 3. 3, oh berarti 6 sisanya player. Player, Apa aja? Ada drum, drummer, gitaris, basis, saksofon, saksofon, piano, oh pianis. pianis saya. Oh ya asik ya. Lengkap. Kita lagi cari yang bisa main clapper, tapi belum ketemu. Iya, lagi musim hujan juga sih, alat Iya sih. pembuatannya lagi kurang Iya, begitu iya, maksimal sih, jadi Mau mungkin bikin audisi tapi nanti lah. dari peserta audisi menjadi penyelenggara audisi ya. Iya, Hebat. Jadi cowok nih udah sangat eksis ya Tribuners di kafe-kafe, di wedding di Ambon ya, acara-acara wedding itu cowok paling sering diundang, paling sering Orang-orang itu aja. tampil. Nah ini nanti akan kita bahas juga di belakang sih terkait itu apakah memang kualitas cok itu bagus ataukah karena koneksi itu sendiri, tapi nanti di belakang Iya, iya. kita cerita lanjut dulu. Bisa nih. kita Oke. ke belakang dulu, nanti kalau kita balik. Takutnya pas udah ke belakang gak balik-balik. Iya, itu ya. Iya. Lanjut, Kak, ya. Oke. Itu untuk Cow Project ya, salah satu projectnya Kakak Randi dengan teman-temannya. Iya Kak. Kemudian ada Toro. Toro, wah Toro. Nah, Toro nih keren nih. Toro. Mungkin nanti bisa dilengkapi untuk sepengetahuan Tribuners, Toro ini adalah sebuah grup vokal Ya. pemuda-pemuda Kristen yang giat dalam pelayanan dalam bidang ini adalah menyanyi, Iya. aktif juga dengan persekutuan-persekutuan mereka. Jadi selain punya persekutuan dan beribadah, mereka juga tampil ya melayani di berbagai sesi ibadah kayak Iya, gitu ya. benar-benar gereja. Dan yang keren dari Toro, mereka juga memproduksi karya mereka sendiri dan itu banyak, sudah banyak sampai hari ini udah berapa lagu kira-kira? Banyak di YouTube, Pak. Iya, udah banyak sekali ya. Saking banyaknya tuh susah kehitung. Enggak terlalu banyak juga, cuma ya enggak kehitung. Ya di atas 10 ada lah. Bisa. Iya, lebih 10 plus lah. Kayak gitu. Sebenarnya ini kalau bahas Toro sih paling enak kalau ada Kakak Uta ya. Leadernya, ya. Iya, ada leadernya Kakak Uta. Uta sibuk. Iya, nanti kapan-kapan lah. Harus, Ada satu segmen Tribun khusus lah Ambon. kita undang Kakak Uta. Halo kalau lagi nonton. Semoga sehat Kak. Sukses Amin. terus Kakak Uta. Uta. Ah, jadi Toro nih gimana nih? Awal bergabung dengan Toro tuh gimana tuh Kak? Pesparawi juga. Karena Pesparawi itu kan bertahap. Dari tingkat jemaat naik ke kota, provinsi baru nasional kan. Nah, kalau setiap jemaat kan satu jemaat sama grup Toro kan. Oh, lebih Kakak banyak Uta. personilnya satu jemaat ya? Iya, jemaat harus di dalam jemaat.
Karena Oke. kita lawan jemaat lain. Nanti udah juara 1, naik lagi ke tingkat kota, bebas tuh ambil dari gereja Sirimau Mana? bisa tingkat kecamatan kan. Istilahnya lebih ngeblend Ya. lah pas sudah di level kota ya. Nah di 2014 kalau nggak salah kita selesai nasional mau kembali ke tahap jemaat. Mm-mm. Nah di situ Kakuta panggil Untuk join. join lewat berbagai audisi juga sih di jemaat. Waktu dipanggil tuh gimana tuh? Gini, wih, Gitu. gitu Wih, panggil. Ya. gabung yuk gitu. Gitu. Enggak buat audisi, cuma ya beta di lewat jalur dalam kan. Oh, Kedekatan koneksi kan. koneksi. Koneksi, Oke. ya, oke. Kita ngambung banyak hal di belakang kita kan Pak. Tapi serius itu lewat jalur dalam. Iya, udah kenal kan, udah pernah Oke. basa-basi lah dengan beberapa personil kakak-kakak, "Ih, pengen gabung gini. Udah dicap nih anak nih, ini anak nih mau masuk Toro nih. Jadi wait, itu Kak Randi yang mau gabung kah ataukah Toro yang melihat potensi itu dari Kak Randi? Beta yang mau gabung. Ih, dari tadi ngomong saya, aku pas tamu di sini beta mau gabung. Beta mau Itu gabung. berarti Beta kemauan gabung, sekali. Beta gabung. Beta Maluku. Oke. Ke bawah lagu lagi. Jadi memang Kakak Randi yang mau. Beta mau. Kenapa suka Toro tuh kenapa? Yang pertama, dulu kan masih lihat segi aransemen suka. Segi aransemen Toro. Aransemen Kenapa Kota aransemen Toro? menarik. Maksudnya kayak menarik lagu-lagu Kidung Jemaat kan biasa dinyanyikan jemaat kan, tapi ini dibuat lagi versi Aransemen selalu barunya. selalu di aransemen oleh Kakak Uta menjadi lebih asik nih. Suka setiap sampai dulu kayak mau ke gereja cuma karena mau lihat Toro. Salah sih sebenarnya. Tapi mungkin agak keluar konteks dikit tapi itu harusnya jadi hal yang baik. Istilahnya berarti dengan sendirinya Toro itu sudah menjadi saluran Menarik banyak jiwa. berkatnya. Jadi Itu ya. banyak orang Setuju, tertarik setuju, untuk setuju. lebih mengenal, menjadi lebih rohani gara-gara apa yang Wah, mereka keren tampilkan betul, sih. betul. Akhirnya suka tertarik. Hati ini pengen mau gabung. Tapi hati itu yang pengen mau gabung masih 2 tahun lagi baru bisa gabung tuh. 2 tahun kemudian baru Bisa terrealisasi. gabung. Karena memang kayak nggak ada Pesparawi, terus nggak ada kayak nggak ada lowongan gitulah istilahnya. Belum ada pemicu lah untuk Pemicu. lebih dekat dengan mereka Terus ya. akhirnya masih gabung juga sama paduan suara dulu. Iya, baru kalau mau ngechat duluan terus minta gabung kan tiba-tiba sadar gitu ya sebenarnya nggak bagus-bagus juga. Iya, benar, kan maunya mengingat Karandi kan nggak jago lah nyanyinya, maksudnya nggak Iya. pasti minder lah kalau mau gabung lah ya. Dulu kan anak-anak motor bukan nyanyi. Kita keluar dari konteks itu. Oke, Oke, apakah? jadi terakhir tuh yang di Masohi road race kemarin tuh Oh, kok mau masuk ke situ? Bukan motor dong. Kok malu ada banget? motor mancing Ini jangan, dia. ya. Jadi gitu, jadi memang setelah itu 2 tahun baru join. Iya, baru gabung. Project pertama yang bareng Toro apa? Project ya. Natal Little Drummer Boy. Itu pertama kali tampil dengan Toro di channel YouTube. Iya, gitu ya? Pertama. Tapi sebelum project itu memang udah sering datang latihan. Iya, nyanyi kan, lomba, udah. Lomba. Udah. Lomba apa itu, Kak? Tingkat jemaat itu. Pesparawi di sport Baileo. Tapi kan itu tingkat jemaat berarti belum Toro juga dong, maksudnya kayak Sistem ini bukan sistem sih, kayak Kakak Uta tuh udah dulu kayak siapa yang udah gabung di timnya Kakak Uta meskipun itu Pesparawi. Udah tuh udah jadi anak Toro. oh gitu. Oh iya, paham. Gitu. Tapi itu berpulang juga kayak Karyo dengan Randi ya dipilih Pesparawi tingkat jemaat. Berpulang mau terus lanjut, mau terus melayani Toro tempatnya tuh. Dikasih ruang tuh. Toro. Gitu. Tapi kalau nggak mau juga nggak dipaksain bahwa Iya. setelah Pesparawi harus masuk Toro. Tidak. Oh gitu. Gitu. Tapi banyak dari sekian banyak udah Kakak Uta tahan itu hampir semua masuk tuh. Tapi kayaknya kelihatannya ya kayak teman-teman tuh malah nggak ditawarin tuh malah pengen tetap di Toro. Iya, Maksudnya mau. kayak yang kayak lebih udah kau tuh beta gitu ya kayaknya. Iya. Senyaman itu memang Toro. Nyaman sekali. Kayak di sofa ini loh Toro. Waduh. Sofa ini disponsori oleh. Iya, endorse banget nih sofa ini. Terus Kak, Iya. lagi dong masih pengen bicara nih. Ya udah ngomong aja nih. Jangan dong. Enggak, ini Ada. mengenai Toro ini sebenarnya menarik, cuman kayaknya kurang afdol ya kalau kita nggak ada Kak Nggak ada Uta Kakak sih, Uta, ya, itu benar, sih. benar.
Kalau Kakak Uta tuh luas tuh, bisa 2 jam, 3 jam malah. Iya, tapi ya spesial untuk malam ini sebagai sebuah surprise untuk Kakak Randi. Ya. Kita tampilkan Kakak Uta. Wah, gila. Wah, kayak acara TV ya. Gimiknya Vindes ya. Gimiknya Vindes ya. Ya tapi nantilah Tribuners kita coba lah Pasti kapan-kapan harus kalau undang Kak Kakak Uta. Soalnya memang banyak hal juga yang bisa digali, proses kreatifnya dan lain-lain. Betul. Kalau saya bisa digali juga tapi Kurang dalam ya? Ya kurang dalam. Kalau Kakak Uta itu gali terus dapat emas, gali terus dapat emas. Wih. Kalau aku ya masih itu ya song gitu. Kita bisa pindah topik. boleh. Oke, jadi udah Toro, Chop Project apa lagi nih? Yang lagi untuk produksi single sendiri belum ya, itu nanti ya. Iya, Paparisa kecil. Oke, berarti udah keluar sedikit dari musik ya, Paparisa kecil. Di Paparisa kecil tuh jadi apanya tuh? Ya nyanyi juga sebenarnya awalnya masuk tuh. Tapi di blend sama theatrical itu ya. Itulah bukan soal kualitas sih sebenarnya. Jadi lebih ke kayak koneksi ya itu. Mulai Terus terjawab kayak- satu-satu ya Tribuners. Ya, jadi karena koneksi bisa menimbulkan kualitas. Itu jadi dulu masuk tuh karena audisi adat buat buka lowongan ya. Terus masuk lewat audisi nyanyi. Terus dalam Di Paparisa ini. di Paparisa Audisinya nyanyi. karena memang waktu itu Paparisa lagi mau tour gitu keliling Indonesia. Oke. Dari timur gitu-gitulah. Tapi paketan teater komedi situasinya udah lengkap, butuh penyanyi karena jadi di dalam itu dibuka kan untuk- iya oke, di dalam oke. itu komedi terus ada nyanyi kayak percintaan, cara mau mengambil isi hati perempuan nyanyi gitu. Jadi memang butuh peran itu, karakter itu. Nah, audisi lah. Beta juga bicara beta juga. Beta suka tuh kayak gitu. Beta ikut audisi. Oke. Itu audisi terbuka apa gimana sih? Terbuka. Kok saya tidak tahu ya. Karena Maksudnya kan Anda secara tertutup ya? kualitas suara lebih bagusan saya nih Kak. Iya benar. Tahu. Acting lebih bagusan saya, tapi Iya. kenapa kok? Itu kan terbuka, cuma kakak yang tertutup. Jadi memang susah temukan itu. Betul. Mati saya. Oke, lanjut. Nah, terus itu ikut audisi tuh. Ikut audisi ya benar-benar mungkin diterima karena memang yang lain tuh mau audisi banyak, mau ikut komedinya, nyanyinya dikit. Ya udah terpaksa tuh diterima karena ya udah nggak ada orang lagi tuh. Oh, jadi Benar-benar. sebenarnya Sebenarnya karena kalau ada lebih dari 6 orang ikut audisi, beta yakin beta yang lolos. Kadang itu hari nyanyi gugup. iya. Terus dipanggil semua orang harus datang lihat beta nyanyi. Gitu. Akhirnya Keterima terus pentas pertama tuh di Gedung Asari. Acara gitu HUT kota kalau nggak salah. Habis dari itu langsung ke Papua, berangkat tuh. Ikut Itu tuh. langsung di rangkaian turnya Paparisa itu? Langsung. Dan itu perannya pertama masih jadi ya orang tua dolo lah. Ah iya benar. Karakternya di situ namanya apa? Nabas. Nabas. Ya, anugerah, salah satu anugerah Tuhan ya kita bisa bernabas. Itu nafas. Oh, nafas. Sip. Oke. Oke lah ya. Untuk skill hostnya oke lah ya. Barnabas. Better lah ya. Oh, oke. Masuk lah. Kalau Paparisa lagi buka lowongan lolos loh. Oh, lolos dong. Ada mungkin Kakak Acin dan Oke, jadi Kak Nabas. Sampai Nabas. hari ini sudah berapa lama berarti dengan Pak Parisa? Dari 2015 lah. 2016, 17, 18, 7 19, tahun 20, lah ya. 21, 22. Iya 7 tahun. Kurang lebih mau 7 tahun lah ya. Puji Tuhan. Lama loh. Ya tinggal 3 tahun tuh lunas tuh rumah. Kalau kredit ya. Iya kan? Tinggal 3 tahun lunas. 3 tahun lagi lunas. Bisa-bisanya ke situ. Oke. Udah nyanyi, main apa? Teater. Teater, komedi situasi. Iya. Sebelum lanjut ke proses-proses tadi, kira-kira masih ada punya rasa penasaran apa lagi di area kreatif? Pernah menari. Nari, sanggar berarti. Sanggar. Dengan sanggar? Boyratan. Oh, sama Usu. Ya musuh. Lewat karena koneksi juga, sering duduk nongkrong. Jadi sebenarnya Pak Parisa kecil tuh atau Kabaresi dulu gitu lah. Kabaresi. Oh, namanya dulu Kabaresi. Sampai sekarang Kabaresi. Kabaresi itu rumah gitu. Dalam itu ada Pak Parisa kecil gitu. Oh iya, jadi itu yang memayungi Pak Parisa kecil lah istilahnya. Jadi selain Pak Parisa kecil ada juga Pak Parisa besar. Iya. Bukan. Jadi
di dalam Kabaresi atau Paparisa itu ada nyanyi, tarian-tarian. Sanggar-sanggar itu Ya juga kayak ada? gitulah. Jadi benar-benar komplit gitu. Komplit ya. Jadi kayak nyanyi bisa, di situ ada teaternya, ada terus tarian-tarian budaya Maluku sendiri. Nah, itu pelatihnya dari Boy Ratan. Dan datang kasih latihan atau ajari. Kak sama namanya? Om Onak. Om Ona. Ya, Om Onak and Friends. Om Ona Friends. Terima kasih Om Onak. Nah, terus udah tuh, mulai dekat dengan Om Onak and Friends. Terus setiap habis dari Kabaresi main ke Amosu, terus main ke Amosu. Terus Nongkrong kayak lah istilahnya. nongkrong. Terus Visi kayak utamanya nongkrong sebenarnya. setiap memperluas jaringan dulu iya ya. benar, setiap mereka latihan tuh suka tuh ikut gerakan. Oh, Satu oke. ketika kekurangan waktu, ada penyambutan, kekurangan orang personil, cat badannya itu kan Cak Lele harus pakai cat badan, cat Randi badan, ayo jangan sudah terlambat nih. Terus naik tuh, tapi pikiran sepanjang mobil kan, gerakan ini gimana gitu. Tidak pernah latihan serius Iya, istilahnya nggak pernah gitu. latihan serius, tapi bisa. Akhirnya dari situ tertarik. Situ acara timbalaur di Latu Halat. Penyambutannya. Kita bikin tarian timbalaurnya, tari. Itu digarap jenis tariannya. Iya. Jadi kayak suka bisa juga ternyata. Tapi dengan badan model kayak gini ya saya harus tinggalkan tarian itu jauh-jauh. Oh, karena udah mulai berpengaruh ya pada Iya, setiap lemak banyak kan. iya gerakan-gerakan. Gerakan Cakalele yang kedua mungkin langsung sudah patah pinggang. Iya, iya. Aduh, iya makanya banyak penari tuh badannya pasti atletis ya. Ah, itu. Sempat berpikir mau jadi penari lagi biar badannya kayak gitu lagi. Ya cobalah. Kalau di latihan kan pasti gerak terus, keringat Iya, terus, pemakaran terjadi tuh kan. Iya, oke. Mungkin platina mungkin banyak di badan. Apa kakak? Apa lagi? Nggak, ini Tribuners menarik sih Kakak Randi. Sebenarnya kita udah berkawan lah lama. Ya, Beberapa kali terlibat. partner. Yoi, partner ini terlibat di berbagai kegiatan kreatif, sempat jadi event organizer juga sama-sama kayak gitu. LO. Dan baru malam ini nih tahu kalau sebenarnya Kak Randi ini akhirnya disimpulkan sebagai orang yang kayaknya mau belajar banget ya tentang Iya, dunia kreatif. suka Kayak tertarik banget lah di Suka berbagai sekali. nyanyi di Libas, mau teater di Libas, nari di Libas, gitu ya. Bukan lebih ke egois atau libas ya. Cuman, Perlabakan aja talenta. weh, Waduh, gila nggak? keren. Itu Harus pikirannya itu lewat pakai langsung tangkap loh. iya, memperlabakan talenta. Ya buat Waduh, apa? itu keren sekali sih. Oke, Iya. hari ini host nyerah lah ya. Kali ini host kalah ya. Untuk kutipannya kali ini narasumnya lebih oke sih, betul. Ya benar tuh. Mm-mm. Sebenarnya itu titik menariknya Kak Randi. Jadi Iya. dari semua itu kalau boleh tahu nih, dari semua segmen yang udah dijelasin tadi, nyanyi, nari, apa teater dan lain-lain, mana yang paling sebenarnya paling pengen banget di apa ya? Seriusin. Bukan mau Tanpa mencoba mendiskreditkan salah Iya. satunya ya, cuman mungkin ada hal yang lebih kayaknya ini Randi banget nih, lebih menunjang dari segala sebenarnya hampir semua tuh beta cintai gitu. Suka karena semua itu beta bikin karena beta cinta. Itu sebenarnya definisi cinta tuh bukan lewat apa yang dirasakan, tapi apa yang dilakukan. Sebenarnya ya menurut beta Oke. cinta tuh seperti itu. aspek. Oke. Apa sih? Lagi kode operator biar ini nanti di-cut jadi kutipan gitu. Bagus. Emang betul. Masuk konten TikTok Reels ya. Oke, lanjut. Emang lanjut. begitu menurut beta. Jadi kayak cinta tuh bukan soal apa yang ketong rasakan terus kayak bilang kayak gitu, tapi apa yang ketong lakukan itu cinta tuh. Nah, beta lakukan nyanyi, teater itu karena beta cinta. Jadi semua hal yang beta lakukan tuh karena beta cinta. Jadi sebenarnya kalau dikasih bilang gitu agak berat, tapi ya tetap bukan mau munafik karena beta mau kasih tunjuk bahwa beta rohani, bukan, tapi memang beta suka ditoro gitu. Meskipun itu bukan terlepas dari penyanyi solo atau itu cuma grup, tapi di situ kayak sesuatu gitu. Tapi bukan di show atau di Paparisa atau apapun sesuatu. Karena ini ada sebuah pilihan aja, jadi beta harus tentukan tuh. Tapi sebenarnya untuk semuanya overall tuh beta cinta gitu. Wah, keren sih. Gitu. Keren. Ini mengharukan. Padahal tadi waktu di briefing kita janjian ya biar ngomongnya Iya nggak kalau serius. bisa nggak serius. Beta tapi tuh kok orangnya sih kebawa bisa serius, tapi kayak gini. Tadi kalau ada instrumen nangis nih. Iya. Sebenarnya ada nanti diedit nonton barunya ada instrumen. Bisa ya operator Bisa ya? Bisa ya? Tambah, Bisa request lagunya? Bisa. Love of Tambah my 500 life. saja biasanya kalau charge lagu. Oh gitu ya. Gitu Karyo. Oh. Iya, tapi keren sih, keren. Jadi merasa ini loh. Kembali ke titik tadi dikatakan bahwa memperlabakan talenta. Sebenarnya
talenta tuh semua orang punya pastilah. Semua punya tanpa terkecuali. Cuma banyak aja orang yang terintimidasi dengan rasa takut, Ya, nggak betul. mau coba, Betul. kemudian malas, merasa tidak mampu. Padahal selama kita mau berusaha, ini lagi nyari sebenarnya kutipannya nih kak. Iya, iya, Nggak iya, iya. dapet. Kelihatan dari mata. Aduh, episode 17 hostnya gagal nih, bahaya. Tapi seru nih, seru. Mungkin langsung kita ke temanya lah. Tadi udah sering disinggung kan, ini tema ngobrol hari ini tuh koneksi sama kualitas. Kualitas. Iya, yang ingin dipertanyakan sebenarnya gini, Tribuners juga yang lagi menyimak hari ini ya, jadi gini, banyak orang itu yang istilahnya tampil Iya. dalam artian sering dipakai atau sering tampil kayak gitu tuh, ada dua indikator ini, koneksi, Betul. karena ada koneksi ataukah memang kualitasnya bagus untuk dipanggil. Melihat hal itu menurut Kak Randi gimana sendiri nih? Maksudnya kalau Kak Randi dan teman-teman berproses tuh lebih dipanggil karena koneksi kan atau memang karena kualitas yang dijual? Itu berat sih sebenarnya. Ya 50% lah. Tapi di dalam arti gini, kalau mau sejujurnya sih ya karena mungkin hitung playernya ya aja itu kualitasnya terbaik sih kualitas, tapi nggak bisa pungkiri bahwa dipanggil juga karena koneksi gitu, hubungan Oke. gitu. Tapi tadi sempat dibilang di awal tuh, Ya, ya masih apa? diingat kalau koneksi itu yang menentukan kualitas. Iya betul, betul. Itu gimana tuh maksudnya? Iya, contoh ya, beta seng kasih jauh-jauh. Beta di kopi ya, kopi, contoh kopi. Beta sentuh buat kopi. Kopi. Itu topi. Oh, topi. Sorry. Kopi Oke, itu kayak udah lama-lama menjalin hubungan, terus kopi gitu. Kopi jauh. Kopi sekali. jauh sekali. Iya. Kita udah keluar dari konteks banget sih. Lanjut. Tadi katanya tidak tahu bikin kopi Bikin lalu. kopi karena koneksi ada dalam itu, terus kayak beta diajarin oleh barista atau orang yang itu. lebih tahu. Iya, itu karena koneksi akhirnya beta bisa dan berkualitas gitu. Tambah satu lagi kualitas. Itu Oh, karena bener, koneksi, bener. itu bukan karena beta punya kualitas bisa bikin kopi. Gitu. Berarti kesempatan sih. Kesempatan. Ini jadi catatan penting sih Tribuners, betul juga. Barusan saja kepikir nih, mungkin agak serius ya Kak Randi. Jadi ini kan jadi masalah juga di beberapa pelaku kreatif khususnya bidang musik ya di Ambon, karena mungkin kalau Tribuners nonton atau Kak Randi nonton di beberapa episode ke belakang itu kita sempat bahas dengan narsumnya. Kayak kenapa kok yang dipakai misalnya yang ditampilkan itu terus. Iya. Padahal mereka yang mengeluhnya ini merasa oh kualitas kita juga oke kok sebenarnya kayak Iya. gitu. Tapi hari ini dari statementnya Kak Randi berarti kita bisa belajar bahwa memang mungkin yang pertama yang perlu kita bangun tuh koneksi itu dulu. Itu penting. Nanti dari situ kita punya apa sih tanggung jawab untuk memperbaiki kualitas. Kayak kita harus Iya. bertanggung jawab setelah punya koneksi, otomatis lahir kesempatan di situ kan. Iyalah, betul. Nah, saat kesempatan di depan mata, kita bisa bertanggung jawabkan nggak sama kualitas kita? Mungkin kayak gitu sih. Betul. 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 Aduh, kayak aku pikir bisa bicara bagus kayak gitu ya. Iya, itu udah dicatat tadi Oh dong. iya. Udah catat ternyata. Naik 500, mantap. Iya gitu sih Kak, memang betul sih kayak gitu. Tapi betul Karyo. Soalnya jujur aja nih Tribuners, bahkan tuh sampai bingung hari ini mau ngobrol banyak, soalnya banyak yang bisa digali dari Kak Randi nih, melihat eksistensi seorang Randi Agil di istilahnya kayak di musik Ambon, di dunia kreatif lah, kayak di mana-mana Randi Agil aja gitu, entah dengan Cowok Project, entah dengan Papa Risa itu, entah dengan Toro, kayak di YouTube ada. Tapi Kak Randi terakhir tuh kayaknya sebelum pandemi apa setelah pandemi tuh ada produksi cover ya? Iya, Di cover. Lagu apa itu? Karena aku cinta. Karena Aku Cinta. Punyanya Alto. Bisa dicek di channel YouTube. Randi Agil dong. Oh, Kak Agil punya channel Iya, YouTube. tapi lupa paspornya sekarang. Masa? Serius. Itu serius? Serius. Itu serius? Serius. Sabar handphone mana? Lupa paspornya, akhirnya setiap kalau mau bikin lagu tuh kayak jadi malas tuh karena itu. Aduh, bikin channel baru lagi nih. Oh gitu. Gitu dong. Itu faktor buat malas bikin karya tuh. Aduh, gila. Astaga, itu mungkin Tribuners ada yang bisa bantuin. Padahal subscribernya udah Kita 7 langsung juta cek loh. Ya, kita serius. Aduh, kayak Percaya itu, lagi. itu waktu lihat belum pakai kacamata Oh kan, iya, kacamatanya sakit. Randi Agil, kita cek ya langsung Tribuners ya. Iya, keren nih acara ini langsung dites. Wih. Benar-benar
2 live. tahun yang lalu 9.000 views loh. Iya iya. 9,2. Wah, sedikit sekali ya. Mau bilang Enggak kayak lah, gitu ya? untuk skala artis baru ya. Iyalah. Oke lah. Bentar, kita Gitulah, cek Kang. dulu nih, buang-buang waktu Satu ya. lagu doang loh. Itu. Iya. Wih, subscriber 222.000. Oh, salah, 222 aja sih. Ribunya di belakang tuh udah senang banget nih. Siapa sih yang pakai akun ini nih? Wah, ini keren ini. Ini produksinya siapa nih? Kita coba cek ya. All Music by Helmi Lenusa dan Randy Diaz. Siapa nih Randy Diaz nih? Andy Diaz pemain keyboard tuh. Kok bisa sama famnya ya? Manajernya Usi Marioni Seralawa. Produced by Marioni Serhala. Serhala. Oh iya Kak Oni, halo. Backing vokal Gideon. GD. Wah, ini Kalau juga nggak siapa? salah itu yang bikin YouTube beta tuh Cipo. Si ini nih, AKA Creative Lab nih. Ya itu dia. Terus Oke. dia lupa paspornya, aku juga pun lupa dan kita sama-sama untuk melupakan banyak hal. Bikin lagi lah Kak. Ya boleh. Ini udah semangat nih. Di Tribun yang membangkitkan semangat. Woi, memang Tribun media penyemangat. Dia telepon lagi. Aduh, bahaya. Oh, panggilan Karena mungkin kerjaan. dengar pembicaraan YouTube ini ada yang mau tawarin jadi produser nih. Telepon masuk iya. tapi nggak mau angkat ya. Jual mahal lah ya. Kesombongannya men lebih batas. Yoi, lebih penting itu sombong tuh, lebih sangat penting. Tapi rencana memang mau diproduksi lagi ya. Iya, mau bener yang mau produksi lagi. Kali ini apa single cover juga apa? Single dong. Buat apa udah buat lagu sampai 3 tapi nggak dikeluarin. Oke. Jadi udah buat lagu 3 3. tapi belum diproduksi. Iya, belum diproduksi. Kalau boleh di-spill nih rencana akan diproduserin oleh siapa nih? Masih yang sama sih karena yang paling mendukung tuh Kak Koni. Oke. Iya. Untuk man behind the mixernya nanti atau DAW-nya masih teman-teman yang produksi lagu pertama juga cover yang ini. Mungkin udah yang satu tuh kan itu ya. Udah di Jogja. Oh si 88 ya? Ya, Oh tapi kan di atas bisa lah, Cok pasti bantu bisa lah. itu bantu. Tapi kali ini pakai nama sendiri dulu ya. Kita profesional ya. Maksudnya profesional gimana nih? Ya, kan ini sendiri nih. Ya kita harus Bayar lah. ya bayar Bayar. gitu. Bayarnya harga apa nih? Harga teman tetap. Bikin sorry. Anjir. Ini jadi jejak digital loh. Ada Definisi- terus umur Tribun loh. Definisi hilangkan kualitas, timbulkan koneksi. Itu koneksi hubungan ya. Hubungan tuh itu penting. Penting. Hubungan tuh penting. Yang menyebabkan terjadinya hubungan-hubungan pembayaran teman ini adalah dari hubungan itu. Hubungan. Bayangin kita nggak ada hubungan, hancur semua. Makanya dalam kehidupan tuh yang paling penting hubungan. Punya hubungan. Hubungan tuh Hubungan secara horizontal maupun secara vertikal. Iya. Atau fleksibel. Oh, fleksibel. Ada Kacau gimmicknya, nih, gerakan juga, kacau guys. banget nih. Oke, jadi rencananya kapan tuh Kak? Dalam waktu dekat ini. Di-spill dong bulan apa gitu. Biar ini juga jadi janji gitu loh ke Tribuners nih. Iya, iya. Yang pada nonton Yang nih. pasti Desember udah bisa nonton. Yang pasti Desember. Satu lagu ya yang sudah dikonsepin. Oh, Kayak gini mau kayak gini. sama MV-nya juga? Iya, Video klipnya sebenarnya waktu kemarin ke Pesparawi itu sebenarnya udah ada punya konsep di sana juga, cuma ya memang lewat kita harus apa namanya? Isolasi mandiri. 2 hari setelah habis isolasi gladi dulu blocking terus besoknya lomba. Selesai lomba cuma dikasih kesempatan sehari kita sehari. Ya, nggak bebas. terkejar lah ya Benar-benar untuk nggak produksi terkejar terus apapun. harus beli inilah kenangan-kenangan dan sebagainya. Akhirnya memutuskan udah nanti bikin diamond aja Iya, gitu. Diamond aja. Diamond juga proper kok Kak. Benar. Tapi aduh, disinggung nih. Akhirnya kita agak loncat-loncat ya sebenarnya Tribuners agak keluar dari apapun yang telah kita list di sini, tapi ya udahlah, kita ngalir aja. Itu namanya live. Yes, of course. Yes. That's why you like live. Yes aja lah. Ya oke. Oke. Jadi tadi disinggung soal isolasi mandiri dan Pesparawi. Ternyata kita skip. Skip. Iya. Yang paling happening kan prestasi mereka juara tadi itu di Jogja. Kok belum diceritain gimana sih jadi narasumber? Iya, aku nggak mau ingatin karena itu kesalahannya.
Tolong Oh, ya. jangan. Tolong ya. Diedit ya. Ini kontrak saya ini dipertaruhkan dari ucapan Anda ini. Itu bukan kesalahan tapi keseruan. Mungkin kita Iya, pembicaraan kita tadi sengaja seru. memang di set ke sini agak-agak lupa biar lucu gitu. Iya, loh. iya. Yoi. Tapi sebenarnya itu lupa loh. Lalu Jadi gimana? Cerita dong. Jadi Kak Randi ini ya, bagian dari kontingen Maluku yang lomba Pesparawi Pesparawi nasional di kemarin. Jogja untuk kategori musik vokal Bukan group. musik, vokal Bukan group, kategori vokal musik, group. kategori Kategori vokal group. vokal group. Iya. Vokal group. Oke, dibawa kepemimpinan dan kepelatihannya dari leader Toro sendiri yang mana Iya, tadi Kak sudah Kota. punya hubungan yang cukup baik. Iya. Meskipun nanti personilnya adalah dari mana-mana Iya, gitu ya. benar. Nah, yang menarik kalau Tribuners mungkin ini udah berlalu lah, tapi mungkin Tribuners masih ingat itu sempat viral dan FYP di TikTok. FYP di TikTok, potongan cuplikan waktu perlombaan di Iya. mana sesi lagu itu lagu pilihan ya yang saya mau ikut. Lagu bebas. Lagu bebas di sesi lagu bebasnya tuh cuplikannya tuh yang 4 FYP dan trending Iya. trending pokoknya rame lah di TikTok gitu. Iya. Kayak katanya ini keren sekali apa segala macam pujian lah dituai oleh dan berhasil memperoleh juara 1. Itu dari mana ya ceritanya? Coba Kak Randi mungkin dari mana aja lah bedah proses ke sana di Ambon latihannya berapa lama sampai sana sampai bisa juara tuh apa yang berkesan lah. Iya, yang pasti kan semua kontingen sama, punya tujuan yang sama. Hanya Tujuan apa tuh? Juara ya pastinya. nggak tahu ya, menempatkan memuliakan nama Tuhan atau juara nih. Kan nggak bisa dipungkiri, ini perlombaan juga kan. Tapi dalam arti ini juga salah satu dibilang lomba rohani, dalam kutip bisa bilang bahwa pelayanan juga tersendiri gitu. Banyak orang yang bilang kayak gitu juga kan. Nah, Bentar, sebelum lanjut Kak Randi sendiri menyikapi kesempatan ini sebagai apa? Sebuah perlombaan kah atau sebuah apa pelayanan yang di oh ya, benar. Yang pas ya karena memang yang berangkat sendiri itu teman-teman pelayanan gitu. Jadi benar-benar itu Toro semua loh. Serius Toro, tanpa terkecuali. Pemain musik semua Toro. Jadi benar-benar sebenarnya kesempatan itu Kakak Uta bisa memilih orang lain gitu. Kan itu pelatih bebas. Itu pilihan jatuhnya ke Kakak Uta bebas kan. Kakak Uta yang tahan nahan Ambon waktu tingkat kota, terus waktu pandemi nggak ada perlombaan lagi. Sebenarnya harus ada perlombaan sekali dulu. untuk Penentuan level Ambon ke nasional. ya. Ya dari provinsi mau ya tingkat harus didobo kan, tapi nggak ada perlombaan karena COVID. Akhirnya LPPD menunjuk tingkat ini kategori ini dari provinsi dari kota ini, dari kabupaten ini. Kebetulan vokal group Ambon. Nah, juara 1 waktu tingkat terakhir kota. yang kota Ambon, kita yang Toro juara juara. tuh, Toro juara. Akhirnya pelatihnya bebas tuh memilih personilnya siapa. Armada tempurnya nih siapa? Iya, nih, siapa ya. gitu. Aku tuh memilih tetap anak-anak Toro gitu. Ya mungkin karena ini udah lama dibina, udah blending. Iya ya. gitu. Tidak banyak Bisa repot lah istilahnya. udah dipermak gitu. Iya, udah. Kan kalau pilih baru lagi Kakuta kan lebih kan Penyesuaian kayak karakter soal lagi. iya, gitu ya. soal hati tujuannya harus benar gitu. Iya. Nah, anak-anak yang kemarin tuh semua tuh akhirnya tidak terlalu lama untuk pembentukan itu loh. Akhirnya proses fokus ke lagu wajibnya dan sebagainya gitu. Akhirnya sebenarnya kan beta umur sudah lewat saya bisa ikut, tapi dikasih kesempatan karena COVID lagi COVID menolong tuh. Oh, jadi bagi sebagian orang COVID Itu bahaya. merupakan Tapi bahaya. para beta itu suatu Anugerah. salah kok anugerah tetap Blessing. virus tapi virus yang Ya, ada kita baiknya mancing juga aja sih, ya Kak. gitu. Siapa tahu ada Ya, gitu. statement Terus lucu keluar gitu akhirnya dari panitia mengizinkan biar umurnya udah lewat 1 tahun tapi tetap bisa ikut gitu. Akhirnya Kakak Uta panggil beta dan Gideon terakhir tuh yang masuk. ya. Oh, sama Gideon. Iya, Gideon kan Toro juga. Iya, betul. Pemain keyboard semuanya itu Toro. Itu pernyataan kan bukan pertanyaan kan? Iya, Soalnya Anda agak pertanyaan. Iya. Dia betul juga gitu. Ya. Oke, lanjut. Ini di sini memang nggak bisa bicara sembarangan asli ini. Bentar sebelum lanjut nih. Apa sih? Baru diomongin masa. Langsung di komen Tribuners oleh Gideon Bevers. Wow. Teman gue nih. Asik. Bro. Oke.
Lanjut. Iya. Akhirnya sudahlah kita latihan, ya udah. Berapa lama itu proses latihan semenjak Kita nggak bisa tipu ya, hasil nggak bisa menipu, proses nggak bisa menipu hasil. Hasil, Kita ya. kan salah satu kontingen latihan terlama mungkin. dari seluruh peserta? Nggak tahu tapi menurut beta itu paling lama loh. Berapa lama? 6 bulan atau 5 bulan dari November atau Desember. Berombanya Juni. Gila nggak? Serius? Serius. Tapi memang itu udah ideal kah menurut Karani? Apakah itu udah ideal untuk sebuah perlombaan dengan skala gitu? Iya karena memang Kuta sendiri sing mau begitu kayak yang Menganggap kita enteng ya? yang kita tampilkan tuh yang kayak biasa-biasa aja, kayak bukan mau tunjuk ke provinsi lain bahwa kita lebih hebat atau kota musik, bukan, tapi itu ada lah di bagian keberapanya, tapi lebih kayak harus yang paling terbaik dari yang terbaik buat Tuhan gitu. Buat Tuhan Iya, fokusnya. jadi nggak bisa kayak asal-asalan terus kayak nanti nyanyinya harus lupa notasi atau apa, tidak sesuai dengan aransemen Kuta nggak mau. Iya. Jadi benar-benar attitude apapun itu semua dibentuk, nggak bisa asal-asalan. Akhirnya benar-benar Pes Parawi jadi kayak tempat kayak bentuk Pembentukan karakter, iya, dan betul. lain-lain gitu. Sebenarnya dapat banyak hal gitu dari Pes Parawi, bukan cuma soal nyanyinya lebih baik atau mengetahui aransemen lebih megah atau lebih unik atau menarik, bukan itu aja, tapi soal attitude, soal sikap, soal Bagaimana apapun itu. menyatukan visi ya. Akhirnya benar-benar dibentuk di situ. Akhirnya Lewat setelah momen 6 itu bulan itu ya kayak kita lagi karantina, benar-benar karantina. Itu memang maksudnya secara benar ada proses karantinanya ataukah? Itu 1 bulan sebelum berangkat Karantina. Konsalo ya karantina. Oh iya benar. Namanya TC gitu, apa TC. Biar lebih bending lah ya. Jadi 6 bulan latihan ya udah sampai bulan Juni berangkat dengan motivasi, tujuan yang benar-benar sudahlah, udah plong, ada naik ke panggung aja benar-benar kayak Siaplah ini. sombong anak Tuhan kan, gitu. Itu harus. Ini Tuhan kasih buat Sombong Tuhan. jangan lupa. Tapi anak Tuhan Kesombongannya tak boleh sombong. Sombong salah. jadi anak Tuhan, tapi anak Tuhan tak boleh sombong. Iya benar. Itu. Iya. Tik. Oke. Kemudian ada statement di tengah-tengah masyarakat kalau penampilan kontingen Maluku khususnya kategori vokal grup itu di sana tuh sudah seperti bukan lomba tapi melainkan kalau dalam agama Kristen ya, dalam sesi ibaratnya tuh kita bilang sebagai penyembahan. Bagaimana tuh prosesnya bisa sampai terjadi hal itu? Apakah dia terjadi dengan begitu begitu magiskah, atau dia hanya terbawa suasana, ataukah memang ini hal yang udah teman-teman set up dari awal bahwa, atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Itu yang kayak tadi dibilang bahwa 6 bulan itu bukan sekadar cuma latihan, dibentuk gitu ya. Ada kelompok kecil, kayak teman laki-laki sendiri, kita ketemu setiap hari apa, kita lebih banyak sharing daripada latihan. Terus ada apa sih gitu, sharing yang pasti tetap dalam lingkup tentang Tuhan ya. Ini Alia dapat Rohani ya. hal luar biasa apa sih dari Tuhan. Jadi benar-benar kayak kita harus itu lebih banyak sharing gitu tuh kepikiran. Untuk menyatukan roh kita gitu ya. Betul. Supaya benar-benar terarah gitu. Jadi ketika pas kembali kumpul, semua tujuannya benar nih. Tahu apa Iya, gitu. bener sih. Jadi kayak Pes Parawi apa sih, awalnya kita semua juga sama, kayak kesempatan mau unjuk kita bisa aransemennya kayak gini loh, gini. Tapi lewat itu loh kelompok-kelompok kecil itu akhirnya kayak itu dipangkas. Arogansi, kesombongan, kepentingan pribadi. Ya itu dipangkas, benar-benar dipangkas lewat itu kelompok kecil tuh, bukan lewat ucapan Kuta gitu. Jadi kita bikin sesuatu buat Tuhan bukan karena dipaksa Kuta atau dimarahin Kuta dulu, kayak kita bikin buat Tuhan. Kuta mau tuh kita benar-benar bikin tuh dari hati gitu. Jadi kayak diperintahkan, ambil dong akuannya. Terus Karyo ikut ambil, itu perintah loh. Tapi kalau Karyo mau inisiatif ambil aku sendiri tuh, itu maunya Kuta kayak gitu. Kasih gitu, ya gitu. Itu sebenarnya aku apa namanya, pancing karena memang bisa minum nggak gitu. Gitu. Satu pola yang sangat cerdas kita lihat dari sayap kanan tercipta dari mulut seorang Randi Agil. Gitu Karyo. Boleh. Gitu Karyo, jadi kayak benar-benar yang Kuta mau benar-benar lakukan betul dari hati, ketulusan. Hal itu yang membawa
sehingga terjadinya Iya, jadi ketika tampilan ya, spektakuler itu di sana ya. jadi ketika sampai di Jogja kan mungkin masih ada dalam proses latihan-latihan yang keras, tapi Voka Group sendiri yang Kakak Uta itu lebih banyak sharing lagi. Di Jogja sebelum tiba di Jogja nih, sebelum tiba di hari tampil tuh ada waktunya berapa lama tuh? Berapa hari Kita kan 5 hari di sana? di sana. Berarti 4 hari yang free, 1 harinya untuk tampil itu ya. Iya, 1 hari tampil. Setelah tampil besoknya pulang, apa gimana? Satu hari libur dulu buat jalan-jalan. Oh berarti lah. 3 hari santai, Iya. penyesuaian, 1 hari lomba, 1 harinya jalan-jalan pulang gitu ya. Ya, benar. Nah, di sana tuh lebih banyak gitu sharing lagi. Tapi sudah sharing semua. Secara Kan kebetulan ada keseluruhan salah ya. satu pilihan lagu yang kuta di medley kan. Itu saya mau ikut Yesus tuh. Nah, pertanyaan yang beratnya, kenapa mau ikut Yesus tuh? Nah, nggak banyak nggak bisa jawab tuh. Nah, kayak gitu tuh berat tuh. Nah, Berat. nyanyian yang kita nyanyikan tuh sebuah janji, sebuah pengakuan, dan benar-benar itu Deklarasi ya. benar-benar itu kayak berat banget, bukan beban tapi kayak biasa. Pertanggungjawabannya seumur hidup biasanya lagi. nyanyi lagu rohani biasa aja, tapi kok kayak gini benar-benar kayak setiap ucapan ya Yesusku berjanji, ini benar-benar berjanji nih. Apalagi part itu part beta punya, aduh udah berjanji lagi, gila sedip itu loh. Iya Akhirnya kayak aduh nggak boleh ingkar nih selevel dan itu. dan hal itu sih kayaknya mungkin sorry Tribuners bagi yang paham aja nih. Jadi hal itu mungkin jadi sebuah sebuah pagar guidelines Gitu. kayak yang mengantar Agil sampai hari ini. Iya, jadi alarm. Iya, oh iya. Wait, itu Nah, tergiur nih. Itu Udah untuk pilihan lagu bebas ya. Iya. Kalau lagu wajibnya wajibnya kenapa? apa pilihan lagu? Lagu pilihan wajibnya apa? Itu sebab Yesus, sebab teramat baik rancangannya. Dipancing nih. Operator Bang Mala boleh tampil dikit 1 bait lah gimana? Sebenarnya nyanyi gitu karena lupa judulnya lagunya. Sekarang coba diingat, coba tampil lah 1 bait lagu. Ini kan sang juara Tribuners. Sang juara. Masa iya 1 bait lupa? Sebab teramat baik rancangannya, tak terselami jalannya. Gitu partnya. Ya benar tak terselami ya. Iya. Wah, hebat. Itu aransemennya kayak agak JC gitu. Iya, makanya padahal seharusnya sebab teramat gitu. Tapi Lagu versi originalnya kayak Iya gitu. gitu. Tapi dibuat putaran di Jazz. swing jazz gitu. Cerdas Akhirnya ya. kayak setiap jalan sekarang kayak kepalanya goyang. Karena saking sering latihan 6 bulan kan jazz Oh, kan. iya. Jadi kayak gitu, kayak Tina Tun. Sorry Katina. Mungkin Katina yang nonton maaf ya. Ya kayak ketemu, "Hai Karani, hey apa kabar?" Ya gitu. Gitu. Nongkrong di mana nih? Di Kopi Dari Hati. Waduh, Promo nih. Gokil. Mancing boleh nih, boleh kita spin nanti lah. Gitu Kak, jadi benar-benar itu yang kayak kita kembali ke topik ya, kayak orang mandang kok bisa nyanyi kayak penyembahan. Itu sebenarnya itu soal itu yang kayak pernah beta tulis di beta punya salah satu sosmed. Kayak segala pujian dari orang, segala semua itu kita kembalikan ke Tuhan gitu, itu milik Tuhan gitu. Karena Tuhan sendiri yang itu Tuhan punya semua gitu. Kita boleh senang karena itu, tapi itu milik Tuhan gitu. Jadi kayak terus beta satu statement itu, terima kasih untuk tim yang punya ketulusan dalam bernyanyi. Bukan berarti kontingen lain tidak tulus, semua sama, cuma yang beta tahu beta punya tim itu benar-benar tulus. Itu yang bikin kayak aduh bangga pernah ada tim ini. Jadi kayak benar-benar yang di atas tuh real, benar nggak dibuat angkat tangan, nggak dibuat. Itu benar-benar ketulusan. Merinding sih kita Ya nontonnya, gitu, jadi kayak mungkin definisi yang kayak orang bilang dari hati akan sampai ke hati ya kayak gitu. Beta rasakan itu. Betul. Wah keren sih memang penampilan itu ya, istilahnya untuk dari kalau balik lagi ke kepentingannya ya adalah ini perlombaan, memang layak banget lah Maluku untuk dapat. Karena kalau punya di pikirannya sudah kayak gitu, nah enaknya ada tuh plusnya tuh. Apa tuh? Kalau nggak juara atau juara tetap sama rasanya. Karena Kayak visi awalnya udah ya, tercapai. jadi kayak benar-benar udah tugasnya udah selesai pas turun panggung kan. Jadi ketika mau dapat juara nggak dapat juara,
sukacitanya sama. Weh, itu yang paling penting sukacitanya sama. Sama. Harus tetap sukacita. Sama. Ya, tapi ya berarti bonus banget lah pas juara 1 semua terharu apa Iya. peluk-pelukan nangis-nangis pasti ya. Nangis. Semuanya nangis tuh. Karena semuanya baru pernah sampai di nasional tuh. Pertama kali semuanya dan langsung juara. Wah gila haru Gila. parah tuh. Itu yang bikin sesuatu, Tuhan dah. Semuanya nangis tuh. Nangis lah. Peluk-pelukan nangis tuh. Nangis Nah, Pak. oke. Saat momen nangis nih, Iya. bisa di-spill enggak? Boleh. Kenapa? Siapa yang nangisnya paling jelek? Adri. Adri. Jeleknya apa? Jelek suaranya, wajahnya, apanya? Apa ya, kayak dia orangnya memang kan itu suka lucu-lucu juga. Jadi pas ketika dia nangis aneh wah aja aneh. gitu. Terus kayak selalu merasa dirinya tidak bisa daripada yang lain. Nah, sebenarnya nggak perlu jawab dia gitu. Karena sampai selevel ini kamu yang terbaik gitu lah. Iyalah. Bahasa yang kayak pernah salah satu pelatih selain Kakuta kan Om Ece D5 bilang bahwa kalian yang terpilih dari sekian banyak orang yang mewakili Maluku gitu. Itu aja, nggak perlu jawab Adri sebenarnya. Ya udah sampai di sini ya, Ya, Ali terbaik kita yang gitu. terbaik ya. Nggak ada bilang Randi lebih baik, Gideon lebih baik, semua baik, terbaik gitu. Jadi nggak usah jawab. Jadi ketika dia merasa dia diri tidak bisa, jadi dia menangis tuh karena itu gitu juara gitu loh. Jawaban Dia merasa ya, dia diri yang keraguan bisa ya. gitu. Terjawab sudah itu kan nggak perlu kita yang jawab, Tuhan yang jawab tuh itu. Yoi. Nah, itu Gitu. nangisnya yang paling jelek itu ya Adri. Emang jelek ya. Nangis. Orangnya memang jelek juga ya? Apa Nggak mau bilang, takut keluarganya nonton lagi. Adri the best, Tapi the best lah ya. the best. Oke, selamat. Dia kan lagi. yang rapper pakai topi biru Petrata itu. Wah, Saikoji sampai kayak komen gitu. Apa tuh? Merusak rap gitu. Kok ketawa? Aduh, tapi keren lah. Keren. Mungkin udah berlalu cukup berapa bulan ya dari euforia juara itu sampai hari ini? Juni, Juli, Sebulan, dua dua bulan, bulan dua nyaris bulan. lah. Udah 2 bulan berlalu tapi belum terlambat lah untuk kita secara langsung nih Mungkin- bersentuhan nih. Iya. Ucapin selamat lah buat teman-teman kontingen. Thank you. Semoga ini bukan menjadi akhir persekutuan Benar, ataupun perjuangan benar. teman-teman di bidangnya, Itu. melainkan ini awal motivasi baru Iya. untuk di level-level lebih besar lagi ya, setelah nasional mungkin internasional. Amin. Amin ya. Nah, disupport ya. Amin. Mungkin Bapak Ibu pemangku jabatan luar sana bisa melihat potensi-potensi ini untuk dikembangkan lah. Ini aminnya tulus banget. Harus gitu. Amin. ASMR dong. Apalagi Kak? Iya sih, Seru, sebenarnya masih banyak sih kita Banyak. mau ngobrol, cuma ini durasi Pak. Itulah. Kita kayaknya terbatas dengan KPI kita, dengan Iya. SOP kita. Itu udah di kode tuh operator. Udah berapa lama operator? Lihat. Bicara aja Kak, nggak usah angkat-angkat kayak gitu. Oke, dia. Iya sebenarnya masih banyak sih Kak, kita mau ngobrol banyak dan nanya. Nanti abis ini kita keluar ngobrol. Yoi, gampang. pasti, itu pasti. Kita rekam aja, kita langsung upload langsung Iya, berupa harus. audio. Oke, Tribuners, itulah sepenggal kisah ya bagaimana sepak terjang Kak Randi Agil di dunia kreatif musik lah lebih banyak ya, dengan Cow Project ini mana malam minggu selalu ada di event-event kafe-kafe ya. Iya. Banyak. The best. Kemudian wedding kepake ya. Memang lagi kalau kita balik ke topik koneksi dan kualitas itu tidak bisa dipilih mana duluan sih, kalau kayaknya dua-duanya saling keterikatan lah, punya keterikatan. Iya betul. Dari koneksi menghasilkan kualitas, dari Dari kualitas kualitas itu sama. juga kemudian melahirkan koneksi-koneksi baru. Jadi mungkin ya dengan pemilihan tema hari ini yang kita ngobrolin yang agak serius ini, koneksi dan kualitas itu hal yang modal utama sih yang harus dimiliki. Tapi jangan sampai Mm-mm. koneksi bisa menimbulkan kualitas, benar. Jangan sampai kualitas bisa menimbulkan kesombongan. Nah, itu dipangkas tuh. Iya, kesombongan. Gitu. Kayaknya beberapa teman-teman pelaku musik yang grup-grup itu mulai coba penerapan itu, apa pola kelompok-kelompok kecil, misalkan satu grup 4 orang, 2-2 dulu ngobrol sharing apa ya, punya banyak apa. Soalnya itu menarik, itu bakalan diterapin banget sih di real life. Kebetulan kan saya juga lagi ngelatih nih beberapa anak-anak paduan suara. The best. Iya. Udah tuh durasinya Udah cukup, malah, jangan lanjut lah udah, jokesnya lah. Udahlah. Pokoknya itulah teman-teman, mungkin yang mau yang belum tahu dan penasaran sih
sehebat apa sih Kak Randi ini. Hebat. Nanti boleh cek di YouTube, ketik aja Cow Project, ada beberapa lagu mereka. Iya, itu iya. Project, atau search aja keywordnya Paparisa, itu waktu dengan teman-teman Paparisa, theatrical musik. Betul ya bilangnya gitu ya, theatrical, bukan ya? Bapak Riza itu lebih ke komedi situasi. Komedi situasi, sitkom, situasi komedi gitu ya. Lebih tepat ini Iya, sitkom, situasi komedi. Kayak gitu, atau setiap malam minggu pantengin aja story-story anak-anak hits, pasti kalau ada di cafe mana gitu, Warbox. pasti yang mainnya langsung di spill tuh. Promo tipis-tipis guys. Tapi aman, keren. Sukses terus lah Kak Randi. Siap, Tadi sama-sama, sempat Kak. disinggung juga lagi persiapan untuk pembuatan channel yang baru, produksi Amin, yang amin, baru. amin. 3 lagu udah dikerjain benar. Ya, Tapi cicil lah satu persatu lah. Kalau Satu langsung dulu keluarin lah. 3 habis. butuh anggaran lo 3 tuh. Iya, jadi di satu-satu dulu ya. Amin, Semoga lebih cepat dari Desember Amin. kita tagih nih janjinya nih. Ini Iya, jejak iya. digital berumur panjang seumur Tribun Ambon ada. Amin. Jadi pas mendekati masuk Desember, Tribuners langsung cek ini Instagramnya, komen tuh, hujani komen-komennya tuh. Mana lagunya? Mana Banjirin, lagunya? hujanin, banjirin. Yoi, Yo, ya. Ditepati ya Kak ya. Thank you ya Karyo Oke. udah undang. Thank you banget di sela-sela thank you kesibukannya, semuanya, latihannya. Mau Oke. mampir nih. Ini bukan yang Senang. terakhir kali karena dia akan artis di sini Harus, karena harus. Nanti kan udah pas keluar single, undang lagi dong. Yoi. Siap banget. Siap. Aman lah. Aman. Oke, Kak Randi sukses ya. Oke, Kak. Tribuners juga thank you yang udah stay nyaris 1 jam lebih ya operator ya. Iya. Thank you yang udah stay nonton, dengar curhatan dari kita ya. Thank you. Semoga ada hal-hal yang bisa diambil, yang dipetik, yang menjadi motivasi. Iya, iya. Kalau pengembangan yang buruk diri. jangan diambil. Iya, kalau yang buruk buang aja. Atau ada kesalahan bicara, ampunilah saya. Iya. Mohon ampun ya. Santun sekali orangnya, padahal aslinya tidak. Oke, thank you Oke, Tribuners thank semua you. yang udah stay. Semoga sehat terus. Ya. Jangan lupa pantengin channel ini terus di episode-episode berikutnya ke depannya dengan narsum-narsum yang lebih gokil pastinya. Wow. Dan jangan lupa juga komen untuk rekomendasi siapa lagi sih narsum yang bakal kita ngundang. Oke, Tribuners thank you. Kak Randi thank you. Kita jumpa di episode berikutnya dan amato. See you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.